Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ketemu lagi dengan kakak Kak Cindy dari jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Adik-adikku semua masih ingat tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan? Pada dasarnya, penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar itu sama seperti penjumlahan dan pengurangan pecahan pada umumnya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar itu sama, yaitu yang pertama, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Pada penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar kali ini, kita akan membahas mengenai dua hal, yaitu yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar jika penyebutnya sama. Dan yang kedua yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar jika penyebutnya berbeda. Jika pada penjumlahan atau pengurangan pecahan bentuk aljabar penyebutnya sama, maka pembilang-pembilang dari pecahan tersebut bisa kita jumlahkan atau kurangkan secara langsung. Di sini kakak sudah mempunyai dua rumus, yaitu yang sebelah kiri mengenai penjumlahan dan sebelah kanan mengenai rumus pengurangan pecahan bentuk aljabar. Kita bahas yang penjumlahan terlebih dahulu. Jika terdapat suatu pecahan A per P ditambah B per P, maka A ditambah B dibagi dengan P, di mana P tidak boleh sama dengan 0. Jadi, pembilang-pembilang pada pecahan tersebut langsung kita jumlahkan. Di sini kan pembilangnya ada A dan B, jadi langsung kita jumlahkan. Seperti itu. Yang kedua yaitu mengenai pengurangan pecahan bentuk aljabar. Jika terdapat A per P dikurangi B per P, maka A dikurangi B dibagi dengan P, di mana P tidak sama dengan 0. Jadi, di sini terdapat pembilangnya yaitu A dan B. Tinggal kita kurangkan saja. A dikurangi B dibagi dengan penyebutnya tadi, yaitu P. Agar kalian semua lebih memahami bagaimana konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini kakak memiliki 6 contoh soal yang berkaitan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, nomor 1. 2 per X pangkat 2 ditambah 4 per X pangkat 2. Di sini penyebutnya sama, yaitu X pangkat 2. Jika penyebutnya sama, maka langsung kita jumlahkan pembilangnya. Jadi kita tulis di sini 2 ditambah 4 dibagi dengan X pangkat 2, sehingga hasilnya menjadi 6 per X pangkat 2. Masuk ke contoh soal yang nomor 2. 3 dibagi 2X Y pangkat 5 ditambah 5 per 2X Y pangkat 5 ditambah 9 per 2X Y pangkat 5. Di sini bisa kita lihat terlebih dahulu apakah penyebutnya sama. Ya, penyebutnya sama, yaitu 2XY pangkat 5. Kalau penyebutnya sama, berarti pembilangnya tinggal
dijumlahkan atau dikurangkan. Karena di sini tanda operasinya penjumlahan semua, jadi tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 5 ditambah 9 dibagi dengan penyebutnya tadi, 2xy pangkat 5. Sehingga nanti akan muncul hasil 17 per 2xy pangkat 5. Bisa dipahami ya? Kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau tadi pada soal yang pertama dan kedua mengenai penjumlahan, maka soal yang ketiga yaitu mengenai pengurangan. 10 per A pangkat 3 dikurangi dengan 2 per A pangkat 3. Penyebutnya sama ya, jadi tinggal kita jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Karena di sini operasinya pengurangan, maka tinggal kita kurangkan. 10 dikurangi 2 dibagi dengan A pangkat 3. Sehingga hasilnya menjadi 8 per A pangkat 3. Lanjut ke contoh soal yang nomor 4. 11 per A pangkat 2B dikurangi 6 per A pangkat 2B sama dengan tinggal kita kurangkan pembilangnya karena operasinya pengurangan. Jadi 11 dikurangi 6 dibagi dengan A pangkat 2B sehingga hasilnya menjadi 5 per A pangkat 2B. Masuk ke contoh soal yang nomor 5. 20 per X pangkat 3 Y pangkat 2 Z dikurangi 2 per X pangkat 3 Y pangkat 2 Z dikurangi lagi 7 per X pangkat 3 Y pangkat 2 Z sama dengan di sini penyebutnya sama semua, yaitu X pangkat 3 Y pangkat 2 Z. Terus operasinya pengurangan semua, jadi tinggal kita kurangkan 20 dikurangi 2 dikurangi 7 dibagi dengan X pangkat 3 Y pangkat 2 Z sehingga hasilnya menjadi 11 per X pangkat 3 Y pangkat 2 Z. Bisa dipahami ya adik-adikku semuanya? Lanjut ke contoh soal yang terakhir atau yang nomor 6. 25 per 5A ditambah 2 per 5A dikurangi 7 per 5A. Karena penyebutnya sama, jadi tinggal dikurangkan atau dijumlahkan. Pada operasi yang pertama yaitu penjumlahan dan pada operasi yang kedua pengurangan. Jadi kita tuliskan 25 ditambah 2 dikurangi 7 per 5A sama dengan 20 per 5A. Jadi itu tadi mengenai contoh soal yang berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan pecahan bentuk aljabar jika penyebutnya sama. Jadi pembilang-pembilangnya itu tadi tinggal kita jumlahkan atau kita kurangkan saja secara langsung. Bisa dipahami ya adik-adikku semuanya? Jika bisa kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Poin yang kedua yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar jika penyebutnya berbeda. Tadi yang pertama jika penyebutnya sama, yang kedua ini jika penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut tersebut. Jadi seperti pengoperasian pecahan pada umumnya. Setelah penyebutnya sama,
kita bisa langsung menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Di sini terdapat dua rumus, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan. Yang sebelah kiri mengenai penjumlahan, yang sebelah kanan mengenai pengurangan. Kita bahas terlebih dahulu yang penjumlahan jika penyebutnya berbeda. Jika terdapat A per P ditambah B per Hi, maka A dikali Hi ditambah B dikali dengan P dibagi dengan P dikali Hi. Jadi P Hi ini merupakan KPK dari penyebut tersebut, di mana P Hi tidak boleh sama dengan 0. Jadi tidak boleh 0. Terus yang kedua pada pengurangan. Jika terdapat A per P dikurangi B per Hi, maka caranya sama seperti penjumlahan, yaitu A dikali Hi dikurangi B dikali P dibagi dengan P dikali Hi, di mana P Hi merupakan KPK dari penyebut tersebut, dan P Hi tidak boleh sama dengan 0. Bisa dipahami adik-adikku semuanya? Supaya adik-adikku lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada 7 contoh soal yang penyebutnya itu berbeda-beda dengan model soal yang berbeda-beda. Contoh soal yang pertama, 3M per P dikurangi 2M per 5. Nah, di sini penyebutnya berbeda, yang satu 4, yang satu 5. Maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu menggunakan, kita cari dulu KPK-nya. Atau seperti rumus tadi, 3M kita kalikan dengan 5, 4 kita kalikan dengan 2, dibagi dengan 4 dikali 5. 3M dikali 5 sama dengan 15M. 4 dikali 2 sama dengan 8M. Tanda operasinya jangan lupa ya, pengurangan, dikurangi. Terus 4 dikali 5 sama dengan 20. Sudah, tinggal kita kurangkan saja karena di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 15M dikurangi 8M sama dengan 7M per 20. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. 3 per 2X ditambah 2 per 3X sama dengan, jadi kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, yang bisa dibagi dengan 2X dan bisa dibagi dengan 3X. Maka sama dengan 6X. 6X kita bagi dengan 2X sama dengan 3. 3 kita kalikan dengan 3 sama dengan 9. Terus ditambah 6X dibagi 3X sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan atau kita kurangkan. Karena di sini tandanya penjumlahan, nih, maka tinggal kita jumlahkan, yaitu 9 kita jumlahkan dengan 4 sama dengan 13 per 6X. Lanjut ke contoh soal yang nomor 3. 2 per A dikurangi 5 per B sama dengan, jadi tinggal kita operasikan seperti pada rumus pengurangan tadi. 2 kita kalikan dengan B sama dengan 2B. 5 kita kalikan dengan A sama dengan 5A. Untuk penyebutnya, A kita kalikan dengan B sehingga menjadi AB. Terus jika penyebutnya sudah sama, di sini kan sama-sama AB semua, tinggal kita kurangkan
pembilangnya, yaitu 2B dikurangi 5A. Sehingga nanti hasilnya 2B dikurangi 5A per AB. Gitu ya. Yang nomor 4. Di sini sudah terdiri dari 3 suku. Itu 6 per 2AB pangkat 2 ditambah 5 per 10AB pangkat 2 dikurangi 2AB pangkat 2. Di sini terdapat 3 suku ya, 3 pecahan dengan operasi yang berbeda dan koefisien dari penyebutnya berbeda-beda. Kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 10, yaitu 10. Tinggal kita bagi saja 10AB pangkat 2 kita bagi dengan 2AB pangkat 2. Sehingga menjadi berapa? AB pangkat 2-nya kan kita coret, sehingga menjadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 kita kalikan dengan 6, sehingga menjadi 30. Ini kan sama, 10 AB pangkat 2 kita bagi dengan 10 AB pangkat 2 sama dengan 1. 1 kita kalikan dengan 5 sama dengan 5. Dikurangi 10 AB pangkat 2 dibagi dengan AB pangkat 2. Kita coret. Nah, tinggal 10 kita bagi dengan 1 sama dengan 10. 10 kita kalikan dengan 2 sama dengan 20. Di sini penyebutnya sudah sama semua. 10 AB pangkat 2 tinggal kita operasikan. 30 ditambah 5 sama dengan 35. 35 dikurangi 20 sama dengan 15. Penyebutnya yaitu 10 AB pangkat 2. Sehingga hasil akhirnya 15 per 10 AB pangkat 2. Seperti itu ya. Lanjut ke contoh soal yang nomor 5. 1 per 2A ditambah 2 per 3A dikurangi 3 per A pangkat 3. Tinggal kita samakan penyebutnya yang bisa dibagi 2 dan 3 atau KPK dari 2 dan 3, yaitu 6. KPK dari A pangkat 2 dan A pangkat 3 adalah kita cari yang pangkatnya tertinggi karena KPK. Jadi kita pilih yang A pangkat 3. Seperti pada cara sebelumnya, yaitu jika sudah diketahui penyebutnya tadi, tinggal kita bagikan 6A pangkat 3 kita bagi dengan 2A. Sehingga hasilnya menjadi 3A pangkat 2. Kita kalikan dengan 1, hasilnya tetap ya 3A pangkat 2. Terus 6A pangkat 3 kita bagi dengan 3A pangkat 2. Sama dengan 6 kita bagi dengan 3 sama dengan kan 2. A pangkat 3 kita bagi dengan A pangkat 2, maka pangkatnya kita kurangi menjadi A pangkat 1. Karena pangkatnya 1 tidak kita tuliskan. Hasilnya sama dengan 2A. 2A kita kalikan dengan 2, hasilnya menjadi 4A. Terus 6A pangkat 3 kita bagi dengan A pangkat 3. Kita bisa coret A pangkat 3 dengan A pangkat 3, sehingga hasilnya tinggal 6. 6 kita kalikan dengan 3, hasilnya sama dengan 18. Jadi hasilnya tinggal kita tulis 3A pangkat 2 ditambah 4A dikurangi 18 per 6A pangkat 3. Gitu ya. Untuk contoh soal yang nomor 6 dan nomor 7 itu sama, yaitu tinggal kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu dengan cara mencari KPK-nya. Kemudian kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita operasikan seperti pengoperasian
pecahan pada umumnya. Tinggal kita jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Bisa dipahami ya? Agar adik-adikku paham, di sini kakak mempunyai 2 contoh soal lagi untuk adik-adikku semua dengan model yang berbeda. Yaitu yang pertama, jika terdapat 2 per X min 1 ditambah 5 per X plus 3 sama dengan. Jadi untuk penyebutnya kita samakan terlebih dahulu. KPK dari X min 1 dan X plus 3 sama dengan ya sama X min 1 X plus 3. Setelah diketahui KPK-nya, tinggal kita kalikan. Yang 2 kita kalikan dengan X plus 3, yang 5 kita kalikan dengan X min 1. Nah, seperti ini ya untuk penjabarannya. Setelah selesai kita kalikan dengan perkalian silang, tinggal kita kalikan menggunakan sifat distributif pada perkalian sebelumnya, yaitu 2 kita kalikan dengan X, kemudian 2 kita kalikan dengan 3, ditambah 5 dikali X, 5 dikali negatif 1. Hasilnya menjadi 2X plus 6 plus 5X min 5 per X min 1 X plus 3. Nah, di sini kan ada yang sama, bisa kita sederhanakan sehingga hasilnya menjadi 7X plus 1 dibagi X min 1 X plus 3. Kalau pada soal pilihan ganda mungkin tidak ada jawaban seperti ini. Jika tidak ada, kalian bisa langsung mengoperasikan penyebutnya, yaitu dengan cara distributif X kali X, X kali 3, negatif 1 kali X, negatif 1 kali 3. Nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, jadi kalau tidak ada seperti ini, coba penyebutnya dioperasikan. Nah, bisa dipahami ya? Untuk yang contoh kedua, yaitu caranya sama, tapi operasinya menggunakan pengurangan. Coba adik-adikku semua dipelajari sendiri, di situ sudah kakak jabarkan. Coba kalau kalian tadi menyimak dengan baik-baik, pasti kalian tahu ini dapatnya ini dari mana, ini dapatnya ini dari mana, dapatnya ini dari mana. Coba dipahami secara mandiri. Nanti kalau masih bingung baru ditanyakan ke kakak. Begitu ya. Jadi itu tadi materinya sudah kakak sampaikan, bagaimana penjumlahan dan pengurangan jika penyebutnya sama ataupun berbeda. Sudah kakak jelaskan juga mengenai rumus dan contoh soal penyelesaiannya. Kalau soalnya seperti ini, penyelesaiannya seperti ini. Sudah kakak jelaskan semua. Agar kalian lebih paham mengenai materi hari ini, di sini kakak memiliki 5 latihan soal ya. 5 latihan soal. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Jika kalian masih ada yang bingung, Kak ini dapat ini dari mana? Kak ini caranya gimana? Bisa langsung ditanyakan ke kakak. Dan kakak ingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan. Karena kondisinya kita ketahui seperti ini. Tetap dijaga protokol kesehatannya. Jangan sampai lengah. Kakak tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.